Terima kasih atas supportnya. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dijumpai dalam video kali ini dalam keadaan sehat dan sukses hendaknya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan selalu bahagia di tengah keluarga yang selalu mencintai dan menyayangi. Sebelum kita lanjut ke dalam video ini, maka terlebih dahulu kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Video ini akan membahas tema tentang bagaimana mereview sebuah tulisan ataupun sebuah artikel yang masuk kepada jurnal, kita sebagai reviewernya atau kita sebagai editor dalam jurnal tersebut. Kemudian bagaimana pula jika review itu kita gunakan untuk mereview ataupun mengomentari tulisan ataupun artikel makalah mahasiswa. Bisakah kita gunakan? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Langsung saja, di sini saya tidak menggunakan artikel jurnal, tetapi menggunakan makalah mahasiswa. Mengomentari ataupun mereview artikel jurnal dan makalah mahasiswa itu caranya sama. Di sini saya menggunakan makalah mahasiswa. Kita buka dulu filenya di Microsoft Word. Kita mulai dari pendahuluan. Ketika kita melihat misalkan sebuah artikel ataupun makalah dalam bentuk yang seperti ini, tentu pertama kali yang kita komentari atau review adalah pengaturan dari tulisannya. Ini tidak rata kiri dan tidak rata kanan. Maka cara mengomentarinya adalah kita blok semua tulisan ini sampai ke bawah boleh, ataupun sampai di mana yang kita inginkan. Kemudian kita klik review, kemudian kita tulis new comment. Maka di sini kita tulis komentarnya, misalkan terlebih dahulu merapikan tata letak tulisannya, yaitu rata kiri dan rata kanan. Oke, setelah itu kita klik sembarang aja di sini. Nah, itu sudah. Kemudian masuk kepada item dari kalimat per kalimat. Kehidupan sehari-hari sebenarnya adalah kehidupan yang selalu bergumul dengan keputusan. Nah, kita bisa komentari bergumul ini maksudnya apa. Nah, di sini ditambahkan bergumul ini maksudnya apa, atau ganti dengan bahasa yang lain agar bisa dipahami. Itu misalkan komentar kita. Kemudian kita lanjut ke kalimat setelahnya. Keputusan merupakan kesimpulan terbaik yang diperoleh setelah mengevaluasi berbagai alternatif. Mengevaluasi atau memilih, karena di sini mengevaluasi ini tentu keputusan telah dilakukan, maka tepatnya katanya memilih. Maka kita buat komentar baru, ganti kalimatnya menjadi memilih, karena mengevaluasi di situ tidak tepat, kira-kira begitu. Kemudian klik sembarang lagi. Di dalam arti tersebut terkandung unsur situasi dasar, peluang munculnya situasi dasar, dan aktivitas pencapaian keputusan. Antara paragraf pertama dengan paragraf kedua ini tidak sama spasinya. Ini kira-kira 1,5 cm. Ini sudah 2 spasi, maka kita blok kalimat terakhir dan kalimat pertama. Antara paragraf pertama dan paragraf kedua itu kita komentari lagi. Komentarnya adalah samakan spasi antar paragraf ini dengan spasi antar kalimat, misalkan begitu. Nah,
Kemudian kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Kajian tentang keputusan juga banyak berbasis metode. Ini kalimatnya sudah lengkap apa belum? Kajian tentang keputusan juga banyak berbasis metode. Oke, sudah lengkap. Subjek, predikat, objeknya. Kemudian basis kajian tersebut dipandang lebih menarik daripada domain pengambilan keputusan itu sendiri. Berdasarkan kajian metode, keputusan terpecah menjadi 4, yaitu metode keputusan rasional, keputusan tawar-menawar, keputusan negatif, dan keputusan keranjang sampah. Sehubungan dengan pendekatan metode, berbagai aliran pun dapat disesuaikan atau kata disesuai saja. Mungkin ini harus dikomentari, diganti kalimatnya menjadi disesuaikan. Misalkan kita komentari itu, kita blok, kemudian kita blok di sini, kita pilih new, maka muncullah ini. Kita scroll ke bawah lagi, kemudian rumusan masalah. Jika kita ingin mengomentari rumusan masalah dari pembuat artikel ataupun tulisan mahasiswa itu, maka kita baca dulu apa tingkat keputusan. Kalimatnya kan bisa kita tambah lagi menjadi apa saja tingkat keputusan. Nah, kita blok di sini, kita new comment, kita buat tambah kalimatnya menjadi apa saja, misalkan begitu. Kemudian ini ada model keputusan. Nah, kita bisa blok, bisa tambahkan komentar baru di apa saja, ditambahkan kalimatnya, menjadi apa saja. Nah, yang terakhir, ini apa teknik pengambilan keputusan? Bisa diganti pertanyaannya itu, bagaimana teknik pengambilan keputusan misalkan. Nah, ini kita blok, kita komentari new comment, kemudian kita tulis ganti saja kalimat tanyanya menjadi bagaimana. Itulah cara mereview atau mengomentari tulisan yang masuk ke jurnal melalui artikel dari autor, penulis, kita sebagai editor ataupun reviewernya. Kemudian kita sebagai pengajar mereview ataupun mengomentari tulisan mahasiswa dalam jaringan cara belajar online sekarang ini. Begitu caranya. Kemudian sampai ke bawah pun bisa kita lihat dan bisa kita review satu persatu. Tapi sebagai contoh tutorial, saya mereviewnya satu halaman saja di sini. Saudara tinggal blok tulisan yang kira-kira perlu dikomentari, kemudian klik new comment, kemudian komentarilah di sini. Nah, itulah caranya. Kemudian setelah itu tekanlah Ctrl Save atau pilih file. Setelah pilih file, maka pilihlah save. Maka semua komentar ini telah tersimpan dan filenya nanti bisa kita kirimkan kepada mahasiswa kembali. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dapat mereview semua artikel yang ada dengan baik dan tenang, dan tentunya sukses selalu dalam setiap pekerjaannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.